Acara selanjutnya yaitu Maulidatul Hasanah yang akan disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Ahmad Halwani selaku pengasuh Pondok Pesantren An-Nawawi Darjat Purworejo, Jawa Tengah, sekaligus Wakil Rais Syariah Nahdlatul Ulama Jawa Tengah. Dan nanti setelah Maulidatul Hasanah kami mohon untuk memimpin doa sebagai penutup. Kepada Romo Kiai Haji Ahmad Halwani kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Sa'adatal muhtaramin, para alim ulama dan umarok yang kami hormati, pengasuh Pondok Pesantren An-Nawawi 8 Mubarak Membalong Akhil Abdillah, Bapak Izuddin, bapak-bapak pejabat pemerintah yang hadir pada malam ini, pengurus NU dan network organisasi, hadirin hadirat hafidhakumullah. Malam ini pertama-tama saya sampaikan terima kasih kepada keluarga besar Pondok Pesantren An-Nawawi 8 Mubarak Membalong Belitung yang telah berkenan mengundang saya untuk menghantarkan hadirin sekalian ngaji dalam rangka Tabligh Akbar Haflah Akhirus Sanah. Harapan kami, mudah-mudahan terima kasih kami kepada keluarga besar Pondok Pesantren An-Nawawi 8 Mubarak Membalong Belitung. Terima kasih kami mudah-mudahan oleh Allah dikategorikan perwujudan syukur kami kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna askarun nasi lillahi tabaraka wa ta'ala askaruhum linnas. Sabda Rasul, sungguh orang yang paling bersyukur kepada Allah adalah mereka yang paling berterima kasih kepada sesama manusia. Kalau kami berterima kasih kepada keluarga besar Pondok Pesantren An-Nawawi 8 Mubarak Membalong Belitung yang notabene sama manusia, artinya kami bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin hafidhakumullah, kalau saya ngaji di dalam kegiatan pesantren kayak malam ini, saya kepingin mengajak hadirin sekalian untuk mengingat-ingat sejarah. Dulu ada tokoh pendidikan nasional namanya almarhum Dr. Douwes Dekker. Siapa itu Douwes Dekker yang punya nama lain Multatuli dan Setiabudi? Beliau adalah seorang Belanda dikirim ke Indonesia untuk merusak bangsa Indonesia. Setelah sampai di Indonesia, beliau kenal kiai, kenal santri, pikirannya berubah, merubah mindset
yang semula dia punya konsep akan merusak bangsa Indonesia. Setelah kenal kiai, kenal santri, pikirannya berubah, malah bergabung dengan pergerakan bangsa Indonesia. Bahkan kadang-kadang semangat keindonesiaannya melebihi bangsa kita sendiri. Itu Dr. Daus Dekker. Akhirnya setelah beliau kenal kiai, kenal santri, beliau punya pendapat, kalau tidak ada kiai dan pondok pesantren, maka patriotisme bangsa Indonesia sudah hancur berantakan. Itu yang bilang bukan alumni pesantren. Mungkin kalau yang bilang kayak saya yang punya pesantren dan pernah pesantren atau Pak Dirudin, itu masih mungkin dipengaruhi oleh subjektivitas pesantrenan, tidak objektif. Tapi kalau yang punya pernyataan semacam itu orang luar pesantren, ini pernyataannya objektif, tidak dipengaruhi oleh subjektivitas pesantrenan. Sejarah telah membuktikan para pengusir penjajah di garis terdepan adalah alumni pondok pesantren. Di daerah kami ada alumni pesantren menjadi garis terdepan pengusir penjajah. Ada seorang santri lahir di desa Tegalrejo, Kecamatan Tegalrejo, Yogyakarta. Santri tadi bernama Ontowiryo. Beliau mondok di Tegalsari, Jetis, Ponorogo, Jawa Timur. Menjadi santrinya Kiai Haji Hasan Besari dan Kiai Haji Nur Sodik, Tegalsari, Jetis, Ponorogo. Ontowiryo mengaji tafsir Jalalain di pondok pesantren Bagelen Purworejo kepada Kiai Haji Baidowi, santren Bagelen Purworejo yang makamnya ada di Gudikan Batu, Jogja. Kiai Haji Baidowi punya putra namanya Kiai Haji Hasan Mukibah. Salah satu keturunan Kiai Haji Hasan Mukibah hari ini menjadi Menteri Perhubungan, Bapak Insinyur Budi Karya Sumardika yang Palembang. Ontowiryo mengaji ilmu tasawuf zikir tarekat kepada Kiai Haji Taftazani Kartosuro. Ontowiryo mengaji ilmu hikmah kanuragan kepada Kiai Haji Nur Muhammad Ngadiwongso Salaman Magelang. Ontowiryo wafat dan dimakamkan di Makassar, Ujung Pandang dekat Pantai Losari. Kata anak-anak muda, konon Pantai Losari itu ikan kerapunya paling enak se-Indonesia. Anak-anak muda yang suka musik sering bilang Pantai Losari itu pantai bertemunya Daeng Lala dan Elvi Sukaisi. Ketemu di situ untuk memadu janji, tapi akhirnya Daeng Lala ingkar janji pindah ke tanah Jawa. Elvi Sukaisi menangis merau-rau kesakitan karena ditinggal oleh Daeng Lala. Itu kan cuma lagu, judulnya Sumpah Benang Mas. Betul? Ontowiryo patungnya naik jaran dan kuda putih pakai serban, ada kerisnya, dipasang di alun-alun Kota Magelang. Di bawah patung ada tulisan pakai bahasa Jawa, Turonggo tinitihan sesekaring bawono. Kuda sebagai kendaraan menjadi bunga dunia. Ontowiryo oleh pemerintah namanya diabadikan menjadi nama kampus negeri di Kota Semarang, di Tembalang dan Peleburan.
Bahkan oleh pemerintah Ontowerio namanya diabadikan menjadi nama Kodam Jawa Tengah dan Yogyakarta. Ontowerio terkenal dengan nama Pangeran Diponegoro. Itu santri, menghimpun kekuatan perang musuh Belanda 5 tahun, walaupun cuma 5 tahun bikin pusing pemerintah Hindia Belanda. Uang kas pemerintah Hindia Belanda habis, Belanda punya hutang luar negeri gara-gara menghadapi Ontowerio, Pangeran Diponegoro. Sejarah itu santri, namanya asli Ontowerio, nama kiainya Abdul Hamid, nama masyhurnya Pangeran Diponegoro. Adapun nama lengkapnya Kiai Haji Kanjeng Bendoro Raden Mas Ontowerio Abdul Hamid Mustahar Heru Cokro Senopati ing Nalogo Sayyidin Panotagama Amirul Mukminin Khalifatullah Tanah Jawi Pangeran Diponegoro pahlawan Buaslarong. Hafal? Jadi kiai kadang-kadang pusing-pusing menghafalkan, kadang-kadang sudah menghafalkan tidak diundang. Untung Pak Zudin undang, Pak. Kalau Bapak berkesempatan berkunjung ke Kota Magelang, melihat kamar peninggalan Pangeran Diponegoro di kantor Karsidenan Kedung, sekarang namanya Bakor Wih 2, dekat bekas kantor BPKRI pertama. Diponegoro punya 3 peninggalan. Pertama, Al-Qur'anul Karim. Yang kedua, tasbih. Yang ketiga, kitab takrib, kitab madhab Syafi'i. Peninggalan pertama, Al-Quran. Kenapa Al-Quran? Beliau Diponegoro seorang muslim. Peninggalan yang kedua, tasbih. Kenapa tasbih? Beliau ahli zikir, bahkan tarekat. Diponegoro tarekat. Profesor Dr. Salim Said, guru besar ilmu pertahanan di Jakarta, mengatakan Diponegoro tokoh tarekat. Habib Lutfi bin Ali bin Yahya Pekalongan, One Team Press, mengatakan Diponegoro tarikatnya double, ya Qadiriyah, ya Syatoriyah. Peninggalan yang ketiga, kitab takrib, kitab madhab Syafi'i, maka Diponegoro bermadhab Syafi'i. Maaf, tarawihnya 20 rakaat, subuhnya pakai kunut, Jumatannya 2 kali azan, sholatnya pakai musholi, habis sholat bisa diri. Kalau Sa'ban ngirim arwah. Itu Diponegoro bermadhab Syafi'i. Sejarah nggak cuma di Jawa, di mana-mana para pengusir penjajah di garis terdepan itu santri-santri pondok. Sejarah itu, Pak. Maka bersyukurlah bangsa Indonesia karena ada pondok pesantren. Apa yang pernyataan Dr. Dos Dokter diperkuat oleh almarhum Ki Hajar Dewantara yang punya nama kecil Suwardi Suryaningrat. Ki Hajar Dewantara itu alumni pesantren. Beliau ini muridnya Ki Sulaiman Zainuddin Kalasan Jogja. Cuma sayang sejarah Ki Hajar Dewantara sebagai santri nggak pernah diterangkan di bangku sekolah, betul? Yang diterangkan cuma Tutwuri Handayani. Ki Hajar Dewantara santri. Beliau muridnya Kiai Sulaiman Zainuddin Kalasan Jogja. Ki Hajar Dewantara dalam sebuah pernyataannya mengatakan pendidikan yang paling berhasil adalah pendidikan sistem pondok pesantren, kata Ki Hajar Dewantara. Kenapa? Karena pendidikan pesantren adalah pendidikan yang lingkungannya serba mendukung keberhasilan pendidikan, kata Ki Hajar Dewantara.
Akhirnya Ki Hajar Dewantara bikin lembaga pendidikan mencontoh pesantren dengan nama Taman Siswa. Menurut pengakuan Ki Hajar Dewantara, lahirnya Taman Siswa karena ilham pondok pesantren. Ini sejarah. Sejarah ini. Pernyataan Dr. Dosdeker dan Ki Hajar Dewantara diperkuat oleh almarhum Dr. Sujatmoko, mantan rektor Universitas Perserikatan Bangsa-Bangsa. Kurang lebih 50 tahun yang lalu di sebuah seminar di Jakarta, Dr. Sujatmoko ini orang Indonesia yang pernah jadi rektor di PBB. Beliau mengatakan begini, pada zaman akhir ini alternatif pendidikan terbaik adalah pondok pesantren dengan catatan dikelola manajemen modern. Ini yang bilang almarhum Bapak Dr. Sujatmoko, orang yang pengalaman internasional. Apa yang modern? Manajemen, tata organisasi. Adapun metode mengaji tetap pakai metode salafiyah, tidak boleh ditinggal. Maaf, salafiyah berbeda dengan salafi. Itu. Metode salafiyah ini, Pak Yai mau ngajar sebuah kitab pesantren, belum berani mengajarkan kitabnya sebelum hadiah Fatihah untuk yang pengarang kitab. Kalau mau mengajarkan kitab gramatika dasar jurumiyah, belum berani mengajarkan jurumiyah sebelum baca Fatihah untuk si pengarang jurumiyah, Syekh Ahmad Son Haji. Syekh Son Haji itu selesai mengarang kitab jurumiyah, kitab itu beliau bawa ke tepi pantai dan kitab itu dibuang. Sambil buang kitab, beliau bilang, kalau memang kitab ini akan bermanfaat, walaupun aku buang ke laut, nanti kan kembali ke kamarku. Saya sudah pulang ke rumah, kitab yang beliau buang di laut sudah ada di atas meja di dalam kamar. Apa ada profesor sekarang kayak gitu? Tidak ada. Kitab dibuang ke laut, kembali dengan sendirinya kamarnya. Sementara kita nggak usah nunggu dibuang, bilang dengan sendirinya kan nggak pernah dibaca, betul? Sukanya kan baca TikTok, gitu. Pak Yai di pesantren mau ngajar, sebelum ngajar di hati udah dipasang di hati. Anal korek Allahul hati. Saya sebatas membacakan, Allah lah yang ngasih petunjuk. Jangan mentang-mentang jadi guru merasa kasih petunjuk, Allah yang ngasih petunjuk. Gitu. Orang Nabi saja oleh Allah dipesan Nabi, innaka la tahdi man ahbabta. Kata Allah, Muhammad, engkau tidak bisa memberikan petunjuk kepada orang yang kamu cintai. Allah bilang begitu sama Nabi. Maka kita harus tawadhu. Itu kata orang Jawa, andam asor. Jangan merasa menjadi guru ngasih petunjuk, Allah lah yang ngasih petunjuk, kita sebatas membacakan saja. Itu ilmu pesantren. Bahkan di Jawa Tengah sebelah utara di Jepara ada anak putri mengaji Al-Quran dan mengaji tafsir berbahasa Jawa, menjadi pendekar bangsa. Harum namanya, tapi namanya bukan Harum. Di Mayong Jepara ada kiai bernama Kiai Madirono, punya istri bernama Bu Aminah, punya anak putri bernama Ngasiroh, dinikah Bupati Jepara, punya anak putri rajin mengaji Al-Quran dan tafsir. Siapa? Kartini. Kartini itu santri. Ketika
dalam usia 13 tahun, Kartini diajari tafsir Al-Quran berbahasa Jawa oleh gurunya, yaitu Kiai Haji Soleh Darat. Asli Mayang Jepara, berpindah ke kota Semarang. Yang mengarang kitab Majmu' Jawan, Lataifut Taharuf, kitab karya Kiai Soleh, Majmu' Jawan dan Lataifut Taharuf hari ini sudah diterjemahkan ke dalam bahasa India dan Pakistan. Maka kota Semarang terkenal sampai India dan Pakistan karena Kiai Soleh, bukan karena yang lain. Sejarahnya. Kartini diajari tafsir Al-Quran pakai bahasa Jawa oleh Kiai Soleh. Begitu diajari tafsir Al-Quran, Kartini punya usul sama Kiai Soleh. Kiai, saya tadi diajari tafsir Al-Quran pakai bahasa Jawa, hati kami tentram Kiai. Kiai, tolong tafsirkan Al-Quran seluruhnya pakai bahasa Jawa, biar untuk pedoman teman-teman kami putri-putri tanah Jawa. Waktu itu Kartini tidak mengatakan putri Indonesia. Kenapa? Ketika zaman Kartini nama Indonesia belum lahir. Yang ada Nusantara, Jawa Beriman, Kalimantan belum ada, yang ada Borneo, Sulawesi belum ada, yang ada Salebes, Jakarta belum ada, yang ada Sunda Kelapa, Sumatera pun belum ada, yang ada Andalas waktu itu. Saya tidak ngerti kalau membalok tuh. Betul. Kartini bilang, Kiai, tolong tafsirkan Al-Quran seluruhnya 30 juz pakai bahasa Jawa, biar untuk pedoman teman-teman kami putri-putri tanah Jawa. Kartini punya usul kayak gitu. Kiai Soleh bilang, Kartini menafsiri Al-Quran gak gampang, gak mudah. Tidak sembarang orang diperbolehkan menafsiri Al-Quran, kata Kiai Soleh. Orang diperbolehkan menafsiri Al-Quran dengan syarat punya ilmu bantu tafsir yang lengkap, dari gramatika Arab, nahwu, sorof, badik, ma'ani, bayan, nasih, mansuh, asbabun nuzul dan lain sebagainya, baru diperbolehkan menafsiri Al-Quran. Maka jangan gampang-gampang ikut majlis tafsir Al-Quran, bisa keliru sampai ini. Profesional, ada ahlinya gitu. Akhirnya Kartini bilang, Kiai, saya punya usul sama Kiai untuk menafsirkan Al-Quran pakai bahasa Jawa. Kiai, saya berkeyakinan semua ilmu sudah Kiai miliki, kata Kartini begitu. Akhirnya Kiai Soleh menundukkan kepala, mencucurkan air mata, menangis. Kiai Soleh, kok ada anak dalam usia 13 tahun kayak gini cerdasnya, usul bikin tafsir Al-Quran. Di saat yang lain Kartini dipanggil Kiai Soleh. Kiai Soleh mengatakan, Kartini, doakan saja mudah-mudahan saya bisa menafsir Al-Quran 30 juz pakai bahasa Jawa. Dimulailah penafsiran Al-Quran ke dalam bahasa Jawa. Baru selesai 13 juz, dicetak pertama di Singapura dengan judul Faidur Rahman fi Tafsir Ayatil Quran, karya Kiai Soleh Darat Semarang, usul Raden Ajeng sejarah. Cuma sayang sejarah Kartini mengaji Al-Quran, ngaji tafsir, nggak pernah diterangkan di beberapa sekolah, betul? Yang diterangkan cuma habis gelap terbitlah, untung terang coba kalau hujan kayak tadi. Terang itu kan bahasa Indonesia. Orang kampung kami kemudian mengatakan padang. Maka di kampung kami ada lagu padang. Padang bulan, padange kaya rino, ayo rembulane sing awe-awe, ayo padang bulan, padange kaya rino, sama-sama rembulane sing awe-awe, eling negeri ojo turu
like the afternoon. The moonlight is waiting for calling. The moonlight is shining like the afternoon. The moonlight is waiting for calling. Remember this, don't sleep in the evening. Come here, I will tell you to appear in the evening. Come here, I will tell you to appear in the evening. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammadin Adadana bi'ilmila bisolata Daimata bidawami mulkilahi Solata daimata bidawami mulkilahi. Anak bangsa yang dididik para ulama menjadi tokoh bangsa, nggak cuma di Ponorogo, bahkan ketika Bung Karno membacakan teks proklamasi di Pegang Saan Timur Jakarta, tampillah seorang santri dari kampung Batu Hampar, Payakumbuh, Sumatera Barat, mendampingi Bung Karno. Ada seorang santri, ayahnya seorang ustadz guru tarekat bernama Ustadz Haji Jamil dari kampung Batu Hampar, Payakumbuh, Sumatera Barat. Itu sejarah. Itu punya putra mendampingi Bung Karno. Ketika Bung Karno membacakan teks proklamasi, sang putra tadi bernama Muhammad Hatta. Akhirnya terpilih sebagai wakil presiden pertama. Pak Hatta itu ayahnya seorang guru tarekat, ustadz itu. Sayang sejarah Pak Hatta sebagai santri putra guru tarekat nggak pernah diterangkan di bangku sekolah. Yang diterangkan cuma bapak koperasi saja. Betul? Penulisan sejarah belum lengkap. Ini sejarah. Maka kalau bapak punya putra, kirim ke pesantren, sangat tepat ke pesantren itu. Maaf, belajar ngaji di rumah, maaf, nggak di pesantren, di rumah terus apa setiap hari ketemu orang tua, itu malah nggak dewasa cara berpikirnya gitu, nggak dewasa. Sementara tinggalkan rumah untuk ke pesantren. Syekh Muhammad Nawawi bin Umar At-Tanara Banten itu 15 tahun belajar ke Mekah. Syekh Khotib Minangkabau dalam usia masih muda belajar ke Mekah. Syekh Ahmad Khotib bin Abdul Ghaffar Sambas Kalimantan Barat dalam usia masih muda ke Mekah. Dan masih banyak lagi. Syekh Yasin Padang juga kayak gitu. Maka kalau bapak ingin punya putra keilmuannya itu positif, kirimkan ke pesantren gitu. Kirimkan. Cuma hati-hati, sekarang ada pesantren salafiyah, ada pesantren salafi ini. Hati-hati. Kalau istilah Ki Haji Khudori Tegarjo Magelang dulu tahun 72, Ki Khudori sudah bilang ada pesantren besi, ada pesantren plastik, kata Ki Khudori Magelang. Pesantren besi adalah pesantren ahlu sunnah wal jamaah. Di situ merawat keagamaan, juga merawat kebangsaan. Pesantren besi. Kalau Pak Salafi hanya merawat keagamaan, nggak merawat kebangsaan. Itu hati-hati dan sekarang. Sekarang banyak muncul pesantren-pesantren plastik. Itu
hati-hati. Pesantren besi itu ya pesantren yang merapat ke Nahdlatul Ulama. Maka yang harus kita ikuti ini organisasi yang didirikan atas dasar kesepakatan ulamanya umat Islam, bukan atas dasar kesepakatan umat Islam, begitu Pak. Maka hadis Nabi, la tajtami'u ummati ala dhalalah, itu membuang mudhof, itu tekstualnya, la tajtami'u ummati ala dhalalah, itu tekstual. Di kontekstualnya, la tajtami'u ulama ummati ala dhalalah, begitu. Jadi ulamanya umatku, kata Nabi, ulamanya umatku tidak mungkin sepakat untuk menyesatkan. Logikanya, kalau umatku masih mungkin sepakat untuk menyesatkan, maka yang wajib kita ikuti kesepakatan ulamanya umat Islam, bukan kesepakatan umat Islam. Bisa paham ini? Nah, Nahdlatul Ulama berdiri atas dasar kesepakatan ulamanya umat Islam. Bahasa asalnya tidak sendirian. Gak sendirian Basim Asy'ari itu. Beliau mendirikan NU bersama Mbah Kiai Haji Wahab Hasbullah Tambak Beras Jombang, yang menciptakan lagu Yalal Waton. Kiai Haji Bisi Samsudin Anyar Jombang, Kiai Haji Romli Tamim Peterongan Jombang, Kiai Haji Fakih Mas Kumambang Gresik, Kiai Haji Ridwan Abdullah Surabaya yang bikin lambang NU atas dasar Istiqoroh, Kiai Haji Mas Alwi Abdul Aziz yang usul nama Nahdlatul Ulama, Kiai Haji Khalil, Kiai Haji Nawawi, Sido Giri Pesuruan, dan masih banyak lagi. Gak sendirian Mbah Hasyim itu. Hebatnya lagi, bahwa Wahab Hasbullah Tambak Beras Jombang itu Indonesia merdeka tahun 45, tapi tahun 26 bahkan tahun 16 bahwa sudah bilang Indonesia tanah airku, tahun 26 sudah bilang begitu. Gitu. Cuma bilangnya nggak pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Arab. Kalau pakai bahasa Indonesia dikejar-kejar Belanda gitu dulu. Pakai bahasa Arab bilangnya, dan pakai lagu Indonesia biladi antaun wanul fakhoma kullu mayya tika yauman tomi hayal kohimama. Tahun 16 sudah bilang begitu Mbah Wahab. Indonesia biladi, artinya Indonesia tanah airku, begitu. Orang Melayu mengatakan tanah air beta, maka Ismail Marzuki kan bikin lagu Indonesia tanah air. Yuk sama-sama yuk. Hadirah siap. Kalau bisanya cuma mengiringi selawat, nggak bisa mengiringi lagu-lagu nasional, kurang nasionalis itu. Betul? Siap? Yuk sama-sama. Ini lagu Usia Anwar Ismail Marzuki, maaf ya. Yuk, tolong nanti sampai kata-kata di sana, acungkan semua kayak gini di sana. Masa di sana kok kayak gini? Mana sana? Orang sembodo gitu kok. Enggak konsepnya mana? Sana. Yang dikasih tahu kan nggak ngerti mana? Sana gitu. Tolong nanti nunjukin saya nggak apa-apa lah. Siap? Dan sampai di sana ngacung kaki. Yang mau ngacung, saya doakan lebih lapang rezekinya daripada yang tidak ngacung gitu. Yuk sama-sama. Hadirah siap? Indonesia tanah air beta pusaka abadinan jaya. Indonesia sejak dulu selalu diucap-ucapkan.
ngaji itu membalong ditunjuki oleh seorang gambar. Indonesia itu di sini apa di sana? Ayo. Tadi Anda bilang di sana, kenapa berbalik? Di sini apa di sana? Ayo. Di sana. Ketika saya dulu ngaji di pesantren, diajari guru saya, lokasi dekat disebut kayak jauh, boleh dengan niat tata krama hormat, kata orang Jawa, unggah-ungguh. Allah kasih contoh dalam Al-Quran. Al-Quran dekat di hadapan kita, tapi Allah berfirman kayak Al-Quran jauh. Allah berfirman, dalikal kitabula raiba. Dalika itu kan isim isyarah, kata ganti untuk menunjukkan yang jauh. Padahal Quran dekat. Kalau dekat mestinya kan bukan dalika tapi hadal kitabula raiba. Tapi Allah gak berfirman hadal kitab, dalikal kitab. Sayangnya ada hadza gak ngerti, dalika gak ngerti karena gak pernah di pesantren gitu. Betul? Pesantren penting. Betul? Maka tolong kirimkan ke pesantren. Saya terima kasih masyarakat sini bikin pesantren Anawi. Pesantren Anawi ini sekarang sudah ada 10. Anawi 1 di Merjan Purworejo yang asli, yang Anawi 2 di Purwosari Salaman Magelang, Anawi 3 di Gadingrejo Kepil Wonosobo, Anawi 4 di Donorejo Kalidesin Purworejo, Anawi 1 di Purworejo, 2 Magelang, 3 di Kebumen, di Kembaran Kebumen, 4 di Kalidesin Purworejo, 5 di Gadingrejo Kepil, 6 di Tambun Bekasi Jawa Barat, 7 di sini, 8 di Cepedak Bruno Purworejo, 9 di Neglasari Pangandaran Jawa Barat, 10 lagi dibangun di Banyuasin Mubah sana, di Palembang lagi dibangun di sana, 10. Mohon doa restu mudah-mudahan semuanya lancar. Ada 10 sudah. Jadi di Palembang lagi dibangun sekarang ini. Saya kadang-kadang ngaji di Palembang, kadang-kadang di Lampung, kadang-kadang di mana? Di Jambi. Saya terima kasih anak-anak Sumatera yang di pesantren kami ada 360 dari sekitar 3.500 santri. Yang asli Sumatera ada 360, yang paling banyak dari Lampung 150, yang kedua dari Riau ada 129 di Riau. Lampung yang banyak Lampung Tengah sama Pringsewu, kalau Riau yang banyak itu di Selat Panjang, itu yang paling banyak. Terus anak Jambi ada 89, ya bagian kecil juga ada dari Johor, juga ada dari Kalimantan dan sebagainya. Saya juga kadang-kadang ngaji sampai Johor, di Sri Melung, sampai mana Johor sampai itu. Kebetulan ulama besar Johor, Syekh Sirab Johor Baru Malaysia itu muridnya Mbah saya kasih. Raja Johor pertama Tumenggung Abu Bakar itu keturunan Jawa dan Bugis. Dulu berkirim surat kepada datuk saya Kiai Zarkasi, minta dikirim guru tarekat untuk mengajarkan tarekat di Johor Malaysia. Datuk saya Kiai Zarkasi ngirim Syekh Sirab asli Purworejo ke Johor. Saya sudah berziarah ke makamnya di daerah Sri Melung sana, Johor Baru kan. Yang sana. Besok saya maulid udah ada booking, ada 5 hari saya di Selangor dan di Johor. Jadi kami di samping pesantren juga ada tarekat. Tarekat kami di Jambi juga berkembang pesat. Bahkan wakil gubernurnya Pak Abdullah Sani sudah masuk tarekat kami di Jambi itu. Jadi Allah kasih contoh dalam Al-Quran. Al-Quran kan dekat di hadapan kita, tapi Allah berfirman kayak Al-Quran jauh.
Dalikal kita pula ini kalau nggak ngaji di pesantren nggak ngerti. Maka ngaji itu penting sekali. Di Jawa Pak, ada santrinya Sunan Kalijogo mengaji tiap hari. Seorang pemuda ahli zikir. Pemuda itu bahasa Indonesia, Jawanya Joko. Joko ahli zikir, maka orang Jawa mengatakan Joko zikir. Itu Belanda mau bilang zikir nggak bisa, bilangnya tingkir gitu, Joko tingkir. Joko tingkir itu ngaji tiap hari. Repot berangkat ngaji dia tiap hari. Tiap hari berangkat ngaji, naik sampan, naik kata orang kampung kami naik numpak getek, dijaga 40 buaya tiap hari. Tiap hari berangkat ngaji naik sampan, dihantarkan 40 buaya. Suatu ketika dia berangkat ngaji, ada temannya yang nggak berangkat ngaji, tertinggal carry terus dapat boyo gitu loh. Terus dibikin lagu gitu loh. Sing carry copot boyo gitu loh. Sing carry copot boyo, ayo sing carry copot boyo, sing carry dicopot boyo. Yuk sama-sama sing carry copot boyo, sing carry copot boyo, sing carry copot boyo, sing carry dicopot boyo, sing ngaji rabi copot, sing ngaji rabi copot, sing ngaji rabi copot, sing ngaji rabi copot, sing keri copot boyo, sing keri copot boyo, sing keri copot boyo, sing keri copot boyo. Barangkali besok di rumah ada yang tanya, semalam Kiai Halwani dari Purworejo ngajinya gimana? Tolong jawab sing keri copot boyo gitu. Itu sejarahnya wali. Joko Tingkir itu waliullah. Keturunan Joko Tingkir banyak menjadi ulama besar, termasuk almarhum Bapak Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Itu dari Joko Tingkir itu ulama besar. Bahkan Joko Tingkir itu ketika menjadi santrinya Sunan Kalijogo punya teman dari Purworejo, dari Bagelen. Seorang pemuda dari Bagelen menjadi muridnya Joko Tingkir, menjadi muridnya Sunan Kalijogo. Namanya Cokrojoyo. Cokrojoyo itu petani tukang sadap kelapa. Orang kampung kami mengatakan beres gitu. Tukang sadap kelapa. Cokrojo itu kalau mau nyadap kelapa, biar nggak cepet capek, itu sambil olahraga, sambil nyanyi. Nyanyinya pakai bahasa Jawa, tungkulun tangkelantung wonderes buntute bumbung gitu loh. Itu Cokrojoyo. Ketika mengatakan tungkulun tangkelantung wonderes buntute bumbung, ada wali dari pantai utara tanah Jawa, Sunan Kalijogo, berdakwah di pantai selatan. Langsung dipanggil, Jong kesini, kamu kalau mau nyadap kelapa, bacaannya gini, diajari, baca syahadat, istighfar, selawat tipik, terus diajari. Ntar kalau mau sadap kelapa, tolong baca Bismillahirrahmanirrahim. Pada saat yang lain, Cokrojoyo mau nyadap kelapa, baca Bismillahirrahmanirrahim, tapi bacaannya Mbak Glenn turun tangan tetap dibaca.
doanya Jawa dibaca, Arabnya dibaca, namanya kolaborasi itu. Gitu. Pagi bangun tidur kaget, hasil sadapan kelapa itu berubah jadi emas. Nyadap kelapa dapat emas. Itu karomahnya Sunan Kalijogo. Sunan Kalijogo dapat karomah dari sang guru Sunan Bonang, kolang kaling menjadi emas. Keramatnya para wali adalah bagian dari mukjizat para nabi. Maka barang siapa yang tidak percaya dengan keramat para wali, dikhawatirkan nggak percaya dengan mukjizat para nabi, tidak sah imannya, gitu loh. Terus cari sang guru Sunan Kalijogo. Saya nyadap kelapa kok dapat emas. Saya diajari doa dari orang yang selamanya Sunan Kalijogo itu selamanya pakai belangkon. Ngerti belangkon Pak? Ngerti nggak? Sunan Kalijogo pakai belangkon. Allah nggak melihat belangkonnya, yang penting bersih hatinya, betul? Walaupun pakai belangkon, asal hatinya bersih, dia akan jadi wali. Walaupun pakai jubah odor-odor, nggak bersih hatinya, nggak bakal jadi wali, gitu. Perkara urusan pakai jilbab di Mekah itu tukang selandir pakai jilbab semua, pakai apa? Jubah semua. Nggak ukuran alim itu. Alim di hati, bukan di pakaian. Pakaian urusan adab. Islam nggak ngatur adab, yang penting sopan, nutup aurat, gitu saja. Ini saya sering bilang, Islam itu rahmatan lil alamin. Rahmat itu belas kasihan artinya. Alamin ini kan mutlak, ya manusia, ya alam, ya orang Islam, ya orang non-Muslim, itu semuanya alami. Maka Islam ini punya sifat itu belas kasihan bersama orang, apapun agamanya, itu Islam, apapun agamanya. Enggak. Maka Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu bikin pesantren, santrinya dari berbagai agama, enggak ditolak. Ada yang ayahnya orang Nasrani, Yahudi, Kristen, Hindu, Buddha, diterima semua oleh Syekh Abdul Qadir dan dikasih fasilitas yang sama. Nggak ada yang diajak masuk Islam, hanya dikasih tahu Islam itu gini. Tapi akhirnya semuanya sadar masuk Islam, tapi tidak diajak. Orang tuanya protes. Syekh Abdul Qadir, anak saya ke situ saya suruh nuntut ilmu saja, kok kamu ajak masuk Islam gimana? Syekh Abdul Qadir mengatakan, enggak, saya enggak ngajak. Terus putra-putrinya bilang, Pak, saya masuk Islam enggak pernah diajak oleh Syekh Abdul Qadir. Tapi saya akhirnya ngerti kalau Islam bagus, saya masuk, sadar dengan sendiri, saya enggak diajak. Itu Syekh Abdul Qadir. Santrinya mencapai 70.000. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani begitu. Dan inilah rahmatan lil alamin. Maka Cokrojoyo mencari guru yang tadi ngajari Bismillahirrahmanirrahim, ketemu, namanya Sunan Kalijogo. Ringkas cerita, minta diakui sebagai muridnya. Sunan Kalijogo bilang, Cokrojoyo, kamu saya akui jadi muridku, asal kamu mau menampakkan kesetiaanmu kepadaku. Aku punya tongkat, aku taruh di sini. Tolong tunggu tongkatnya di sini. Kamu jangan pergi-pergi sebelum aku datang ke sini. Sunan Kalijogo dakwah di pantai utara berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Ingat, saya meninggalkan murid seorang murid di Gunung Damar, Luanu Purworejo, yang menunggu tempat saya. Terus dicari sampai Purworejo, nggak ketemu. Sudah berwujud hutan belantara yang sangat lebat. Akhirnya Sunan Kalijogo bilang, ini biar cepat ketemu, hutan ini saya bakar saja. Hutannya dibakar, tokatnya masih kelihatan, masih utuh. Dan Cokrojoyo dibakar, nggak wafat, nggak mati, cuma badannya geseng gosong. Akhirnya dapat julukan Sunan Geseng gitu loh. Makamnya ada di Magelang. Ketika
menghadap Sang Guru Kalijogo mau pulang ke Purworejo, sakit di Kleteran Gerabak Magelang, wafat di Kleteran Gerabak Magelang, dimakamkan di Tirto Gerabak Magelang. Lebih banyak tinggal di luar Purworejo, bikin masjid di luar Purworejo. Kota Purworejo ke utara 6 km, ada Polsek Luwano ke barat 300 meter, ada tulisan Masjid Al-Iman Sunan Geseng Luwano Purworejo. Maka di kampung kami ada lagunya Sunan Geseng yang bikin masjid. Lagu itu lagunya Sunda, tapi lafalnya Jawa. Ini. Islam ini di Jawa ini menghargai adat istiadat Jawa. Di Sunda menghargai adat Sunda. Di Madura menghargai Madura. Di Melayu menghargai adat Melayu, begitu. Maka Islam tidak memasarkan lagu. Yang penting isi, betul? Maka di kampung kami ada lagu Sunan Geseng, lafadznya Jawa tapi lagunya Sunda. Sunan Geseng murid Sunan Kalijogo bangun masjid ing Luwano Purworejo, tekan saiki bangunane isih ono, ingin besok monggo tindak ning Purworejo. Ayo Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin atatama bi'ilmillahi sholatan daimatan bidawami ilahi bahrofini luning simbah imam puro bahzar kasih yang kiri sumantoko sanggale pangeran Joyo Kusumo awalane yang depan Diponegoro. Ayo Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin atatana bi'ilmillahi sholatan daimatan bidawami ilahi. Masjid Luwano, Masjid Santren ing Bagelen, Masjid Cangkruk Lor, Masjid Kauman, Masjid Teguno, tinggalane para pemimpin agama dadi sejarah ing Purworejo. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin hadatama bi'ilmillahi sholatan daimatan bidawami ilahi. Beduki sing paling gede sadonya kang asale saka desa Pendowo
سيدنا ومولانا محمد عدد ما في الميلاد صلاة دائمة بدوام ملك الله. Pesantren mengajarkan ikhtiar lahiriah batiniah. Ikhtiar lahir kita kerja keras, batin jangan berhenti berdoa, betul? Kerja keras harus. Allah berfirman dalam hadis qudsi, harrik yadaka unzil alika rizqoh, kata Allah, gerakkan tanganmu untuk bekerja, aku turunkan rezeki untukmu, kata Allah. Obahno tanganmu tak dumi rezeki, dawuh Gusti. Bapak nggak boleh mengharapkan rezeki dari Allah tanpa bekerja keras, betul? Nabi saja bekerja keras. Nabi dalam usia 11 tahun pengembala kambing. Nabi tidak mau jadi pengembala kambing. 11 tahun. 16 tahun Nabi berdagang. Nabi jual alat-alat rumah tangga. Bahkan Nabi kadang jualan alat-alat dapur. Nabi tidak malu. Orang kerja kok pakai malu, malah rezekinya kecil, betul? Nabi 16 tahun bekerja sebagai pedagang. Maka dalam usia 25 tahun Nabi sudah kaya, sudah mapan ekonominya. Maka Nabi nikah sama Khadijah dalam usia 25 tahun, Nabi ekonomi sudah mapan. Maharnya nggak kecil. Unta 20, belum kambingnya gitu. Unta sekarang seekor unta 40 juta. Kalau 20, 800 juta. Nabi itu nikah maharnya 800 juta. Sementara jenengan coba seperangkat alat sholat tunai. Kan gitu. Sah-sah gitu loh. Itu. Nabi bekerja keras. Mbah Ki Haji Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang, santrinya sudah ribuan masih bekerja. Jualan di pasar Cukir Jombang. Cukir itu pasarannya tiap-tiap pagi. Di Jawa ada pon lagi, Kliwon lebih pahing. Tapi saya ke Johor juga ada pon lagi, Kliwon lebih pahing. Karena Johor itu banyak penduduk keturunan Jawa. 60% Johor itu keturunan Jawa. Ada di Johor itu, saya mau ceramah di Johor itu, mau ke podium itu, protokolnya dekati saya, Pak Yai nanti pakai bahasa Jawa saja tapi yang kasar gitu. Ya siap di Johor kan itu Mbah Hasyim Asy'ari santrinya sudah ribuan masih jualan di pasar Cukir. Jualan apa? Dalam sejarah Mbah Hasyim Asy'ari itu jualan tembakau, bakul-bakul. Pendiri NU jualan bako, layak kalau orang NU suka merokok gitu loh. Kalau saya terus terang nggak pernah merokok kecuali di Samsu gitu loh. Pak, Ji itu artinya 2, subuh 2 rakaat gitu loh. Sam itu 3, maghrib 3 rakaat gitu loh. Su itu 4, duhur, asar, isya. Rokok aja isyarah sholat kok. Tuh. Saya coba menunjukkan Mbah Haji Maimun Zubir Sarang bilang begitu. Itu. Maka ketika saya di pesantren, saya kan alumni pondok pesantren dari Boyolali. Saya kerja di pesantren dulu, habis makan pada merokok, ada santri yang bikin syair tentang makan dan rokok gitu. Saya masih hafal. Separuh pakai bahasa Arab, separuh pakai bahasa Indonesia. Yang bagi baktal akli anta atada udang garam auji samsu juga bisa gitu. Dibaca pakai lagu diiringi hadrah bisa gitu. Tolong yang bagi baktal akli anta atada udang garam auji samsu juga bisa. Yang bagi bakal
وسلم دائما على أحمد والآل والأصحاب من قد صلي وسلم دائما على أحمد والآل والأصحاب من قد وحد يا نهضة العلماء أنتي محبتي يا نهضة العلماء أنتي وثيقتي يا نهضة العلماء أنتي وسيلتي لتمسك الجهلاء بالعلماء صلي وسلم دائما على أحمد والآل والأصحاب من قد وحد صلي وسلم دائما على أحمد والآل والأصحاب من قد وحد. Lahiriah kita kerja keras, batiniah jangan berhenti berdoa. Maka dalam hadis qudsi Allah berfirman, man lam yatmuni al-qudubu alihi, kata Allah, yang enggak mau berdoa aku marah kepadanya. Allah berfirman kayak gitu. Maka jangan sampai Allah marah, maka jangan berhenti berdoa. Gimana caranya? Pagi, siang, malam doa terus. Maka sholat itu isinya kan doa, betul? Sholat isinya doa. Ini. Tidak ada negara di dunia ini yang tanggalnya, bulan, tahunnya kemerdekaan mencerminkan sholat. Gak ada di dunia kecuali Indonesia. Coba 17/8/45 itu kan lambang sholat. Sehari semalam sholat fardu 17 rakaat. Agustus bulan 8 kan dia sholat ada doa inti, Robbik firli warhamni wajbuni wahdini wa'afini wa'afini. Itu betul. Itu lambang ini. Tidak ada 45 itu 45 ini kan lambang pemimpin. Yang 5 ini ya Nabi, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Yang 4 mazhab 4 Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, begitu. Mazhab Hanafi ini paling tua. Hanafi ini rasio akal lebih dominan daripada dalil nakli, itu Hanafi. Kalau Maliki dalil nakli lebih dominan daripada rasio akal, itu Maliki. Kalau Syafi'i nakli dan rasio seimbang, moderat Syafi'i ini yang dipakai oleh sebagian besar umat Islam Indonesia. Syafi'i termasuk di Ponorogo ya Syafi'i, tokoh-tokoh Sumatera Syafi'i semua, Sultan Syekhuddin Syafi'i, tokoh Lampung itu ya juga Syafi'i. Kemudian yang dari Aceh semuanya Syafi'i. Ini maka Islam masuk di Indonesia bermadhab Syafi'i. Sultan Malikus Soleh dulu kan sudah bermadhab Syafi'i sejarah ini. Maka
suasana Syafi'iyah di Indonesia sudah menyatu dengan kondisi bangsa Indonesia. Itu. Dan inilah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka tadi NU punya kewajiban merawat kebangsaan dan merawat diniyah keagamaan. Maka ketika Munas NU di situ Bondo tahun 83 saya hadir langsung. Kiai Haji Ahmad Siddiq dari Jember Islam kita tempo dulu mengatakan Pancasila adalah upaya final dalam melaksanakan syariat Islam. Itu yang bilang Pak Ahmad Siddiq ini. Maka jangan coba-coba mengganti dasar negara dengan selain Pancasila. Itu. Dan inilah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan ini pesantren kami termasuk Anawi punya misi kayak gini, merawat kebangsaan dan merawat keagamaan, diniyah dan watoniyah. Karena ada yang cuma merawat keagamaan saja, tapi nggak merawat kebangsaan. Ini mulai tumbuh di mana-mana itu, hati-hati sekarang. Maka Ustaz Rai bilang ada pondok besi, ada pondok plastik. Hati-hati. Ada pesantren yang casingnya saja, tapi softwarenya bukan pesantren. Banyak sekarang itu. Kalau kita nggak hati-hati. Di Jawa ada, di Sumatera ada, saya tahu itu. Ini. Tapi kalau Anawi saya jamin ikut merawat kebangsaan dan keagamaan. Alhamdulillah. Maka tadi saya bilang Islam itu rahmatan lil alamin. Maka ada selawat ala Nabi salatullah salamuhu ala Rasul burkalil mu'minin rahmatan lil alamin burkalil mu'minin rahmatan lil alamin. Ayo ala Nabi salatullah salamuhu ala Rasul burkalil mu'minin rahmatan lil alamin burkalil mu'minin rahmatan lil alamin. Ala Nabi salatullah salamuhu ala Rasul ala Nabi salatullah salamuhu ala Rasul nurukalil mu'minin rahmatan lil alamin nurukalil mu'minin rahmatan lil alamin. Ayo ala Nabi salatullah salamuhu ala Rasul nurukalil mu'minin rahmatan lil alamin nurukalil mu'minin rahmatan lil alamin. Batiniyah berdoa, lahiriah kerja. Ada doa kalau ibu dan bapak mau merutinkan, insya Allah tiap hari nggak pernah sepi dari rezeki. Saya baca kitab Tanwirul Ma'ali Manaqib Tarekat Sadiliyah karya Al-Arif Billah Kiai Haji Dalhar bin Abdurrahman waktu Jongol Muntilan Magelang. Di situ Mbah Kiai Haji Dalhar mengatakan, barang siapa menjelang maghrib, waktu maghrib, mau membaca surat ini 7 kali tiap-tiap hari, nggak bakal sepi dari rezeki. Insya Allah suratnya sudah hafal. Hafal? Sudah.
surat Al-Falaq, Qul a'udzu birabbil falaq. Tolong ibu dan bapak semua tiap-tiap hari menjelang waktu maghrib baca surat Al-Falaq 7 kali. Bacanya sambil jalan-jalan, tidak apa-apa, tidak harus dengan duduk, tapi tetap kerja gitu, betul? Al-Falaq 7 kali menjelang waktu maghrib, insya Allah nggak bakal sepi dari rezeki. Ini tiap-tiap hari menjelang waktu maghrib, bukan menjelang sholat maghrib, ini menjelang waktu maghrib sekitar jam 5.30 atau 6 kurang seperempat. Mudah-mudahan tiap menjelang maghrib ibu dan bapak semua ingat surat Al-Falaq. Yang kedua, mudah-mudahan ibu dan bapak rajin ngaji, karena ngaji itu untuk mengkontrol ibadah dan mengkontrol kerjaan, betul? Ngaji. Saya punya doa supaya ikhtiar rajin ngaji. Doa ini saya dapatkan dari salah seorang dzurriyyah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani 8 bulan yang lalu ke rumah saya, ke pesantren saya dari Istanbul, Turki, Dr. Sayyid Ammar Asmi Ar-Rafati Al-Jilani Al-Hasani. Ngasih doa, tolong yang bawa pulpen, kertas, kapak atau HP buat ngerekam. Doanya pendek sekali. Isinya sudah 1, rajin ngaji, 2, paham isi pengajian. Karena ada yang rajin tapi nggak paham-paham, betul? Ada yang bisa paham tapi nggak pernah ngaji gitu. Tolong tirukan. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Ya mu'allima Ibrahima Alimni. Ya mufahhima Sulaimana Fahimni. Ya muallima Ibrahima Alimni. Ya mufahhima Sulaimana Fahimni. Ya muallima Ibrahima, hai Allah yang ngasih ilmu kepada Nabi Ibrahim, alimni, kasihkanlah ilmu itu kepadaku. Ya mufahhima Sulaimana, hai Allah yang ngasih paham kepada Nabi Sulaiman, fahimni, kasihkanlah paham itu kepadaku. Allah ngasih ilmu kepada Nabi Ibrahim luar biasa, sampai keilmuannya itu ada apa tuh, ke anaknya, ke cucunya, bahkan ke cicitnya. Ibrahim kan jadi nabi, putranya juga jadi nabi, cucunya juga nabi, cicitnya juga nabi. Coba, Ibrahim punya putra 2, Ishak dan Ismail, jadi nabi semua. Ishak punya putra Yakub jadi nabi, Yakub punya putra Yusuf jadi nabi. Allah kasih paham sama Nabi Sulaiman luar biasa. Nabi Sulaiman gak cuma paham dengan bahasanya manusia, dengan bahasanya hewan, ngerti Nabi Sulaiman itu. Ada 2 kambing lagi berebut, ngerti Nabi Sulaiman itu. Maka Nabi Sulaiman jadi nabi. Di kampung saya ada lagunya, Ibrahim jadi nabi, putranya jadi nabi, cucunya jadi nabi, cicitnya jadi nabi, cucunya jadi nabi, cicitnya jadi nabi. Ayo, Ibrahim jadi nabi, putranya jadi nabi, cucunya jadi nabi, cicitnya jadi nabi, cucunya
jadi nabi, cicitnya jadi nabi. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yazid habibillah. Salatullah salamullah ala yazid habibillah. Ibrahim jadi nabi, sang putra jadi nabi. Ibrahim jadi nabi, sang putra jadi nabi. Sang cucu jadi nabi, sang cicit jadi nabi. Sang cucu jadi nabi, sang cicit jadi nabi. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yazid habibillah. Salatullah salamullah ala yazid habibillah. Penting sering baca selawat. Ketika Allah menciptakan Nabi Adam alaihissalam, Allah perintahkan para malaikat untuk sujud kepada Adam. Sujudnya malaikat kepada Adam bukan karena adanya, tapi karena dalam diri Adam ada Nur Muhammad. Sujudnya kepada Nur Muhammad, bukan kepada Adam. Sujudnya malaikat kepada Adam bukan sujud kayak kita sholat, bukan. Sujud dalam arti tahiyat, hormat. Bentuk penghormatannya malaikat berselawat untuk Nur Muhammad. Begitu Pak, ini kan kalau nggak ngaji nggak ngerti. Dikiranya malaikatnya sujud kayak kita sholat, nggak gitu. Sujudnya dalam arti tahiyat, hormat. Bentuk penghormatannya malaikat berselawat untuk Nur Muhammad. Maka sujudnya malaikat kepada Adam sampai sekarang belum selesai, dan sujud terus dan nggak bakal selesai. Dalam diri Adam ada Nur Muhammad, betul? Yang namanya Nuril Mubin. Apa Pak? Nuril, nur yang menjelaskan, nur yang akhirnya tidak terjadi salah paham. Maka ada selawat Nuril Mubin, betul? Di sini Pak Yai ada selawat nur, ada selawat nur ya. Ada selawat Nuril Mubin. Kalau di kampung kami dibaca sehabis doa tahlil. Sallallahu Rabbuna ala nuril Ahmada Sayyidil Mursalin wa ala wasahbihi aja. Asli lagu membalong itu ya. Betul? Ini grup hadroh punya selawat Nuril Mubin, tapi enggak lagu membalong. Lagu dari Ampel Suci Surabaya. Lagunya enak sekali, saya pernah dengar. Enak sekali lagunya. Untuk sementara lagu membalong kita tanggalkan dulu ya. Kita ganti lagu dari Ampel Suci Surabaya biar dapat berkahnya surat Ampel. Allahumma. Lafadznya enggak kita rubah, selawat Nuril Mubin. Cuma lagunya kita ganti lagu dari Surabaya. Lagunya enak sekali. Saya pernah dengar dan bisa menirukan lagunya. Sallallahu Rabbuna ala Nuril Mubin Ahmadal Mustafa Sayyidil Mursalin Sayyidil Mursalin Sallallahu Rabbuna ayu ala Nuril Mubin Ahmadal Mustafa Sayyidil Mursalin Sayyidil Mursalin Sayyidil Mursalin
ayo bil hati wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah bi ahlil badri ya Allah sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin sayyidil mursalin sayyidil mursalin tawassalna bi bismillah ayo wakil wa kulli mujahidin lillah bi ahli badri ya Allah bi ahli badri ya Allah sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin sayyidil mursalin alal kafi salatullah ala syafi salamullah bi muhyiddin al-listan minal balwati ya Allah minal balwati ya Allah ayo sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin sayyidil mursalin sayyidil mursalin Syekh Abdul Qadir adalah raja para wali semuanya Sayyid Abu Soleh bapaknya Syarifah Fatimah ibunya Syarifah Fatimah ibunya sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin sayyidil mursalin sayyidil mursalin lahir dari dalam kandungan ibu yang mulia di waktu malam satu Ramadan tanggalnya tak menyusu di siang harinya tak menyusu di siang harinya sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin sayyidil mursalin sayyidil mursalin dalam hal berselawat Allah berfirman menggunakan fi'il mudhari' kata kerja masa kini dan masa akan datang gak pakai kata kerja masa lampau gak pakai fi'il madhi pakai fi'il mudhari' kata anak sekolah dikatakan jeren gitu ya mas pakai kata kerja masa kini masa akan datang bukan jeren apa namanya istilahnya fi'il mudhari' itu kalau jeren itu masdar apa ya continue rutin ya. Maka Allah berfirman mengenai fi'il mudhari' innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi enggak sholat tapi yusholluna. Kalau
Kalau diartikan innallah sungguh Allah wa malaikatahu lan malaikat Allah yusholluna senantiasa berselawat. Allah dan para malaikat senantiasa berselawat untuk Nabi kita. Kapan saja. Sekarang, sebentar lagi, nanti malam, besok pagi, besok siang, besok malam, dan seterusnya. Allah dan para malaikat nggak pernah berhenti berselawat untuk Nabi kita. Maka ketika ada orang sering berselawat, artinya sering membantu Allah dan para malaikat, itu pertanda husnul khotimah. Maka jangan berhenti berselawat. Ini ilmu pesantren, Pak. Maka saking pentingnya pesantren, NU punya program Ayo Mondok, betul? Untuk mendukung suksesnya program Ayo Mondok, ada santri yang bikin lagu Ayo Mondok. Saya bisa menunjukkan. Ya, santri bikin lagu Ayo Mondok. Kalimatnya pakai bahasa Jawa. Lagunya mencontoh pencipta lagu dari Solo, almarhum Mr. Didi Kempot. Loh, Islam kan nggak ngatur lagu. Lagu itu gelas, Islam nggak ngatur gelas. Lonjong kono budak kono, sing penting isi, betul? Mau lagu Sunda, mau lagu Madura, Jawa, silakan, yang penting isinya. Didi Kempot bikin lagu. Orang balong banyak yang pinter tapi jadi kempot. La 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 la. Ayo. La 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 la. Kalimatnya asli. Opo aku kurang gati, opo aku iki kurang sayang, katone tresnamu ngambang, katone atimu bimbang. Itu kan lagu. Kita ganti isinya. Maca selawat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. 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 Ya Allah, ya Rasulullah, ya Habibi, ya Nabi Allah, ya Allah, ya Rasulullah, ya Habibi, ya Nabi Allah. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Yuk ayo mondok, yuk ayo mondok, yen ora mondok ra ngerti agama. Yuk ayo mondok, yuk ayo mondok, yen mondok oleh berkah ulama. Nang donya dadi bejo, nang akhirat dadi mulya insyaallah munggah swarga. Nang donya dadi bejo, nang akhirat dadi mulya insyaallah munggah swarga. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ayo istighfar, ayo istighfar, yen kok istighfar rezekine jembar. Ayo istighfar, ayo istighfar, yen kok istighfar usahane lancar. Maisai tambah konser akhirat gilar-gilar, selamat ikpakan maksar. Maisai tambah konser akhirat gilar-gilar, selamat ikpakan maksar.
salam. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Salawat ayo, salawat ayo, Allah Ta'ala saja salawat. Salawat ayo, salawat ayo, para malaikat saja salawat. NKRI harga mati, salawatan sampai mati, taubat sebelum mati. NKRI harga mati, salawatan sampai mati, taubat sebelum mati. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Yuk ayo zikir, yuk ayo zikir, dan oleh berkah Syekh Abdul Qadir. Yuk ayo zikir, yuk ayo zikir, supaya imane ra padha kincir. Ngibadahe istiqomah akhirat tambah berkah insyaallah husnul khotimah. Ngibadahe istiqomah akhirat tambah berkah insyaallah husnul khotimah. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir ini Pak, sudah malam sekali ini. Saya ingin yang hadir semua keinginannya, cita-citanya, obsesinya dikabulkan Allah. Orang kalau kepingin cita-citanya dikabulkan Allah, syaratnya harus merindukan Nabi, harus rindu sama Nabi. Orang kalau nggak rindu sama Nabi, nggak bakal keinginannya dikabulkan Allah, nggak bakal cita-citanya dikabulkan Allah. Rindu sama Nabi itu penting. Orang yang rindu sama Nabi ada tanda-tandanya, mencintai amal-amal yang dicintai oleh Nabi. Nabi suka sholat malam, yang rindu suka sholat malam gitu. Nabi suka jamaah, yang rindu suka jamaah, betul? Nabi suka nyantuni anak yatim, yang rindu juga suka nyantuni anak yatim. Orang suruh nyantuni anak yatim, yang disantuni cuma ibunya gitu. Nabi suka peduli pendidikan, yang rindu juga peduli pendidikan, betul? Nabi suka baca selawat, yang rindu suka baca selawat. Nabi suka sholat duha, yang rindu suka sholat duha. Orang ngaku rindu sama Nabi kok nggak pernah sholat duha, omong kosong kalau rindu sama Nabi. Orang kampung kami mengatakan belgedes gitu. Ngerti belgedes itu Pak? Tambah tairasi barangnya. Belgedes, omong kosong. Harta benda, rezeki, gaji, sertifikasi, tunjangan jabatan, honor penyuluh, honor PKH. Kalau nggak dipagari pakai duha, itu rezekinya nggak ngumpul-ngumpul. Maka kalau ada orang sudah bekerja keras, sudah payah-payah bekerja, kok rezeki nggak ngumpul-ngumpul, itu artinya kelihatan nggak pernah sholat duha gitu. Betul? Duha itu penting sekali. Maka orang yang rindu sama Nabi itu bahasa Arabnya asyikun Nabi. Nabi bergelar Al-Mustafa, maka orang yang rindu sama Nabi gelarnya asyikul Mustafa. Maka grup hadrah suka memanggil-manggil, ya asyikul Mustafa. Hai orang yang rindu sama Nabi, absir, bergembiralah, binailil muna, keinginan Anda dikabulkan Allah dengan syarat rindu sama Nabi. Dipanggil pakai bahasa Arab dan pakai lagu, saya pernah dengar dan bisa menjadikan ya
asikol Mustafa absyir binalil. Tolong, ini lagu terakhir. Lagu terakhir, saya ingin yang hadir semua dapat pahala kayak ibadah 60 tahun. Nabi bersabda, idkhalus surur ala qalbil mu'min khairun min ibadati sittina sanatan qiyamiha wa siyamiha, kata Nabi. Bikin lega hati seorang mukmin pahalanya kayak ibadah 60 tahun siang puasa, malam sholat malam. Saya kan orang mukmin, saya kepingin Anda semuanya bikin lega saya. Siap? Saya akan merasa lega kalau lagu terakhir ini tolong semuanya sambil olahraga, ngontrol kolesterol gitu. Cukup caranya gini-gini aja. Siap? Semuanya. Banser kumpul di sini berdiri ya. Ayo. Ayo di sana kan, sana. Gini-gini sana, semuanya di sana semua. Ada sini. Ini. Banser itu singkatan Barisan Ansor Serbaguna. Kalau Ansor singkatan anti nekoren subversif al-defus reaksioner. Ansornya maju ayo, Ansornya. Yang nggak mau gini-gini saya doakan banyak rezekinya. Yang mau gini-gini lebih banyak, lipat 70 gitu. Siap? Ayo, siap? Ini. Ya. Yuk. Ya asyikal Mustafa absyir binailil muna. Ya asyikal Mustafa hadirah absyir binailil muna. Makorok susofa asofa asofa
باللقاء قد فزلت مرتقى طه الذي باللقاء قد فزلت مرتقى قد فزلت مرتقى طه الذي lama-lama kejutangan. Tapi udah maturun pada satu monggo, maturun asal. Tapi gini-gini penting untuk kontrol kolesterolnya, betul? Maaf barangkali itu saja yang perlu saya sampaikan. Mudah-mudahan pondok pesantren Anawi 8 ini Mubarak Imalong sini dilestarikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan para santri-santrinya jadi santri-santri yang bermanfaat min yaumina hadza illa yaumi dukhuli ahli jannah fil jannah. Mari kita doa dulu. Maaf, tolong nanti kalau ada doa ringankan lisan kita untuk baca amin. Saya baca tafsir Sawi. Di situ Syekh Ahmad Sawi mengatakan ketika ada doa, ada orang membaca amin, Allah menciptakan 4 malaikat. Begitu terucap kata-kata amin, terciptalah 4 malaikat. Allah menciptakan malaikat dari huruf alifnya lafal amin, 2 dari huruf mimnya lafal amin, 3 dari huruf ya-nya lafal amin, 4 dari huruf nun-nya lafal amin. Begitu terucap kata-kata amin, terciptalah 4 malaikat. 4 malaikat diperintah oleh Allah. Allah berkata malaikat-malaikat, mereka yang baca amin, kamu doakan supaya dosa-dosanya diampuni Allah. Allah perintah lagi malaikat-malaikat, mereka yang baca amin, kamu doakan supaya keinginannya, cita-citanya dikabulkan Allah. Kalau malam ini setiap seorang baca amin 20 kali, terciptalah 80 malaikat, betul? Yang hadir berapa Pak Ibu? Berapa ribu yang hadir? Yang hadir kurang lebih 3.000 ya? Hah? Taruhlah 2.000 kali 80 berapa? 160.000 malaikat malam ini mendoakan kita semua. Doa malaikat pasti mustajab. Malaikat tidak pernah maksiat, betul? Tolong sekali lagi, ketika ada doa, ringankan lisan kita untuk baca amin. Terima kasih atas segala perhatiannya, mohon maaf atas segala kesalahan kekurangannya. Mari kita doa dulu. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad
wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadatina ashabi Rasulillah ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li sultanik wa maghfir lana dzunubana khata'ana kullaha wa dzunub abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddadina wa masyayikhina wa masyayikhi masyayikhina wa dzunub kaffatil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Allah ya Allah ya yassir wa la tu'assir ya jamilu tujammil ya yassir wa la tu'assir. Rabbi tamim bil khair yassir lana kulla asir fa inna taysira kulli asir alika yasir. Ya man la yahtaju ilal bayani wat tafsir hajatuna ilaika katsira wa anta alimun biha basir ikdi hawaijana wa istina wa akhir. Allah ya Allah ya mu'allima Ibrahima alimni ya mufhima Sulaiman fahimni. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin salatan tajal biha hadzal ma'had ma'had an-nawawi as-samin mubarak mubalagh ma'muran bin nur wal huda wal rahmah wal hidayah wal barakat wal khairat wal futuhat wal fidat wa kahfatin jamaah wa talamid wal arzak wal istiqamah wa sihhah wal afiyah wa ala alihi wa sahbihi barik wa salim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.